Ada yang mau disampaikan ceweknya itu, mumpung ada media nih. Ada yang mau disampaikan? Banyak banget ya Pak kameranya. Iya, singkat aja apa? Ya intinya jaga kesehatan aja, kalau di rumah saya nggak ada. Jaga Heeh. kesehatan dan jangan lupa makan. Oke lur, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita punya satu pembahasan berita yang sedang viral, yaitu tentang seorang remaja ya, atau anak muda ini rela melepas semua genteng rumahnya, rela menjual perabotan rumahnya hanya demi untuk berfoya-foya dengan sang kekasihnya atau sang pacarnya. Sebenarnya kejadian ini sudah beberapa hari yang lalu ya, tetapi baru saya ulas kali ini, dan kita sudah dipersiapkan satu sumber berita yang mana ini akan mengulas ungkapan dari bapak polisi dan juga dari seorang ibunya dari anak tersebut atau dari remaja tersebut. Jika dilihat ini kejadian yang sangat-sangat memilukan ya, sangat-sangat ya tak habis pikir ya, karena hanya demi sang pacar ya, demi sang pacar rela mempreteli semua gentengnya, genteng atap rumahnya itu hingga bersih, hingga semuanya lepas, dan katanya ini mau dijual ya, entah mau jualnya kemana, entah mau disetorkannya kemana dan dapat uang berapa. Ini kan nggak habis pikir ya, karena hanya untuk bersenang-senang saja. Nah, dengan kejadian ini sebenarnya kejadian seperti itu kata sang ibu itu sudah beberapa kali, tetapi sang ibu ini sepertinya sudah muak ya, sepertinya sudah bingung mau gimana lagi. Nah, akhirnya sang ibu ini melaporkan ke polisi, dan polisi menangkap anak tersebut atau remaja tersebut, dan akhirnya remaja itu pun sekarang ditangkap polisi dan dipenjara. Nanti akan ada penjelasan, sedikit penjelasan dari bapak polisi. Oke, langsung saja kita akan membaca beritanya, dan pastikan kalian simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Dan sebentar saya akan memperkecilkan kamera saya ya, agar terlihat di beritanya. Oke. Nah, segini sudah cukup. Langsung kita melansir dari pikiranrakyat.com. Nah, di sini langsung kita baca. Sempat viral aksi seorang pemuda di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang mempreteli dan menjual atap rumah orang tuanya untuk berfoya-foya. Nah, dari satu kalimat awal ini pastinya semua orang sudah tahu nanti akan seperti apa yang terjadi ya, seperti itu kurang lebihnya, mereka pasti sudah paham. Di sini akan kita lanjutkan, di sini akan kita ulas sampai selesai ya. Selain mempreteli dan menjual genteng, pemuda tersebut juga menjual sejumlah perabotan yang ada di rumahnya. Kapolres Bantul AKBP Ihsan mengungkapkan bahwa awalnya ibu dari pelaku memaklumi aksi yang dilakukan anaknya. Nah, di sini jika dilihat dari awalnya, nah mungkin ini kejadian sudah beberapa kali ya, tapi mungkin dari yang awalnya itu tidak separah ini. Dan jika kejadian seperti ini, pasti banyak orang itu mengira dan juga mempertanyakan kejiwaan dari remaja tersebut ya. Iya atau bukan? Pasti iya. Karena mestinya jika orang normal itu ya tidak sampai melakukan seperti ini ya. Tetapi juga banyak orang yang mengatakan pria tersebut atau remaja tersebut itu dipelet dan sejenisnya. Nah, kita juga tidak tahu jelas kalau hal itu ya. Intinya yang sudah terjadi dan sudah jadi bukti itu anak itu mempreteli genteng rumahnya atau genteng rumah orang tuanya, seperti itu. Coba kita lanjut. Akan tetapi karena semakin lama semakin keterlaluan, sang anak pun dilaporkan ke polisi. Nah, ini dari seorang ibu ya. Tapi kita juga belum tahu bapak dari remaja ini belum muncul di berita-berita sosial media ya. Kita lanjutkan.
Pelapor atau korban merupakan ibu tunggal karena suaminya telah meninggal dunia sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, di sini ternyata bapaknya sudah meninggal dunia ya 4 bulan yang lalu, dan anak itu mungkin tidak punya saudara ya. Atau seperti apa? Coba kita akan ulas lagi. Pelaku yang merupakan anak kandungnya tersebut merupakan anak satu-satunya atau tunggal. Nah, benar di sini anak tersebut tidak mempunyai saudara, atau hanya orang tua tersebut hanya memiliki satu anak yang agak songong inilah, seperti itu. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers tentang kasus pencurian dalam keluarga di wilayah Kapanewon, Pundong, Bantul di Polres Bantul, Rabu tanggal 25 November 2021 ya. Rabu sudah beberapa hari ini berarti ya, di Polres Bantul. Kasus ini terjadi pada sekitar tanggal 14 Oktober 2021. Pelaku menjual barang-barang yang ada di rumah milik ibunya sendiri, ujar Iksan. Nah, di sini sudah beberapa waktu lalu ya, dari Oktober, November ya, 1 bulan lebih lah. Ini orang nggak tahu gimana ya, nggak tahu pikirannya kemana ya. Ini perabotan rumahnya sendiri malah dijual. Dan di sini juga belum tahu kejelasan lebih lanjut apakah anak ini sudah bekerja ataupun masih sekolah. Kita lanjutkan. Dia menambahkan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi, tetapi pelapor yang merupakan ibu pelaku sudah kewalahan dan tetap berniat untuk melanjutkannya kasus tersebut ke hukum. Nah, seorang ibu pun ya, ibu kandung, jika dia sudah merasa tidak punya jalan lagi ya, sudah bingung lagi mau ngatasinya, ya sah-sah aja ya. Sah ini karena emang dia adalah ibu kandungnya sendiri ya. Coba kita lanjut. Perabot yang di dalam rumah udah habis semua, makanya orang tuanya tidak tahan lagi. Ya sudahlah, anak durhaka ini harus dilaporkan, kata Iksan ya, kata bapak polisi. Laki-laki kalau di sini tidak lain membicarakan soal ekonomi. Nah, jika dilihat dari kondisi keluarga ini ya, bapaknya sudah meninggal dan hanya ada seorang ibu dan satu anak ya. Ini kalau secara normal ya, seolah-olah sang anak ini menggantikan perannya sebagai bapak atau menggantikan perannya apa yang dilakukan bapaknya dulu. Ya, intinya membantu ekonomi, bekerja untuk mencukupi keluarganya ya, untuk mencukupi kebutuhan ibunya. Nah, ini jika pemikiran orang normal. Tetapi entah yang terjadi dengan ibu ini hingga anaknya melakukan hal yang sangat keterlaluan ini ya. Oke, kita lanjut. Dia pun menuturkan kronologi kejadian hingga pelaku dilaporkan oleh ibu kandungnya sendiri. Pada tanggal 14 Oktober, pelaku sudah mulai menjual satu persatu barang yang ada di rumahnya sendiri. Dan kebetulan pada saat mengambil barang-barang tersebut, tutur Ihsan. Nah, ini maksudnya mengetahui ya, kebetulan pada saat mengambil barang-barang tersebut. Nah, ini jadi dari pihak kepolisian dan ibunya. Tentunya ibunya ini mengetahui ya apa yang dilakukan sang anak tersebut. Nah, kembali lagi, mungkin anak ini atau keluarga ini juga mempunyai keluarga ya. Tetapi jika ibu kandungnya pun sudah memilih ke jalur polisi, tentunya anak ini pasti sudah sangat keterlaluan. Dan hingga kasus ini yang sudah ramai, kasus ini sudah viral, kita belum tahu seperti apa perempuannya yang membuat sang anak ini menjadi berpikir demikian ya. Di sini dijelaskan juga sang ibu yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah lain ya. Nah, ini pastinya membuat pelaku lebih leluasa melancarkan aksinya.
Ya berarti di rumah sudah kosong ataupun hanya ada seorang itu sendiri, anak itu sendiri, dan pastinya dengan apa yang dia mau bisa dilakukan. Parah sekali ini ya. Nah di sini dia mengungkapkan bahwa saat ini rumah korban pun kosong melompong karena perabotan yang ada di dalamnya sudah habis terjual. Nah ini nggak habis pikir ya, semua perabotannya sudah dijual. Parah sekali. Pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka berinisial DRS. Waduh, ini sudah berumur 24 tahun. Pastinya dia sudah dewasa ya, yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Harusnya kalau mahasiswa mah pinter, nggak seperti ini ya. Oke lah, dia akan mengalami atau akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah di sini juga dijelaskan ternyata sebelumnya dia sudah pernah diberikan atau dibelikan motor ya untuk bekerja sebagai driver ojek dan juga kuliah, tetapi mungkin motornya pun dijual ya. Karena apa? Karena sampai mempreteli genteng dan juga menjual perabotan rumahnya. Otomatis jika dia punya motor, yang awalnya harus dijual itu motornya dulu ya. Nah di sini rupanya karena pergaulan dan sebagainya, kendaraannya pun dijual hanya untuk kebutuhan. Kebetulan yang bersangkutan hobi main perempuan, ujar Iksan. Wah ini sudah parah. Oke lah, sudah cukup sekian saja ya, nggak usah dilanjutkan. Saya hanya akan meneruskan lagi. Nah di sini DRS tadi ini dipenjara dengan disangkakan pasal 367 atau 367 ayat 2 terkait pencurian dalam keluarga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah itu ya. Jadi yang bisa kalian ambil dari video ini yaitu tidak lain ya, janganlah kita sampai punya pikiran seperti anak ini ya, seperti remaja ini sangat-sangat keterlaluan. Dan kembali lagi nanti akan ke keluarga kita sendiri ya. Nanti yang kena malu siapa, yang rugi siapa, dan yang menanggung semuanya siapa. Apalagi kan ini hanya tinggal 2 orang saja dalam satu keluarga ya. Tetapi ternyata sang ibu ini malah mengalami ya, intinya ini musibah, intinya ini kecelakaan dalam rumah tangga lah, seperti itu. Anaknya sendiri yang menjadi musuh dalam keluarga ibu tersebut. Bahkan sang ibu pun sampai melaporkannya ke polisi ya. Oke, cukup sekian. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Dan sebelum kalian tinggalkan video ini, jika kalian suka dengan pembahasan saya, silahkan kalian like, subscribe, dan juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar berita dan juga ulasan-ulasan berita viral selanjutnya. Terima kasih.